Semuanya langsung habis. KKB Papua ngaku kena ledakan di hutan, sang komandan ketar-ketir. Nasib apes dialami kelompok separatis di Papua ketika hendak melakukan serangan ke markas menginginkan KKB Papua malah harus kehilangan anggotanya. Peristiwa penyerangan pos TNI Polri pun berubah menjadi cerita kelam bagi KKB Papua. Terungkap bahwa kisah kelam itu berawal dari munculnya seorang pria yang tiba-tiba terlihat melintas di depan pos keamanan milik TNI Polri. Berjalan sambil memegang tongkat itu tiba-tiba berhenti di depan. Pria itu lantas memandang ke arah pos keamanan dan sesaat kemudian memalingkan muka untuk melanjutkan perjalanan. Hal aneh yang dilakukan pria itu adalah mengangkat tongkat kayu yang dipegangnya lalu menunjuk ke arah tanah. Dan aneh tersebut dilakukan sebanyak 2 kali, kemudian sosok tersebut berlalu pergi dari tempat itu. Melihat pemandangan yang tak lazim tersebut, prajurit TNI yang berada di pos keamanan lantas menyapa sosok yang tak disebutkan namanya itu. Aparat TNI menyapa terlebih dahulu karena sosok tersebut adalah orang yang dikenal, yang beberapa waktu sebelumnya pernah memberikan isyarat tentang serangan KKB ke TNI Polri. Kala itu pria tersebut mengisyaratkan bahwa akan ada serangan kelompok kriminal bersenjata ke arah pos keamanan. Isyarat itu ternyata benar adanya, karena beberapa hari berikutnya, segerombolan orang tak dikenal mendatangi pos keamanan dan menyerang aparat TNI Polri. Oleh karena itu, ketika gestur tubuh pria itu memperlihatkan gerakan tangan yang aneh, tanda-tanda itu pun langsung direspon oleh aparat TNI Polri. Setelah pria itu menjauh dari pos keamanan, aparat TNI Polri pun langsung mengambil langkah-langkah konkret. Dengan kemampuan analisa militer yang dimiliki, prajurit TNI Polri pun mulai siaga. Hal ini dilakukan lantaran momen buruk dikhawatirkan akan segera menerjang markas milik TNI Polri di wilayah pedalaman Papua. Maka sepanjang hari, aparat TNI Polri benar-benar siaga untuk meladeni kelompok separatis yang diprediksi bakal menyerang. Namun apa yang dinantikan itu tak kunjung datang. KKB yang biasanya bertindak nekat sepanjang siang itu tak menampakkan batang hidungnya. Meski demikian, aparat terlatih kebanggaan militer itu tetap siaga. Sebab yang dinantikan ada hal yang amat berbahaya. Ketika malam hampir tiba, kesiagaan di markas TNI Polri mulai ditingkatkan. Tak hanya sebatas menyiapkan persenjataan, tapi pantauan terhadap situasi di sekitar markas pun mulai ditingkatkan. Bahkan, analisa tentang kelemahan pos keamanan yang mungkin bisa dimanfaatkan KKB pun dilakukan. Untuk itu, ketika malam semakin larut, seorang prajurit TNI ditugaskan khusus untuk memasang jebakan di seputaran pintu gerbang bagian belakang pos keamanan. Tugas itu pun berakhir sempurna dan beberapa rancau terpaksa dipasang agar memudahkan TNI Polri memantau kehadiran KKB. Detik-detik berlalu dalam situasi yang cukup mendebarkan, bahkan ketika hari semakin larut, kesiagaan semakin ditingkatkan. Dalam penantian dan menegangkan itu, pantauan ke sekitar pos keamanan ditingkatkan, sebab waktu yang dikhawatirkan pasti akan segera datang. Benar saja, saat jarum jam mulai condong ke dini hari, tiba-tiba jebakan di belakang pos keamanan pun berdentum keras. 2 bunyi ledakan berkekuatan rendah memecah kesunyian malam yang diikuti dengan rentetan bunyi tembakan ke arah pos keamanan. Dalam situasi itu, prajurit TNI pun terpaksa meladeni serangan di tempat itu. Agar tak membuang-buang peluru, prajurit TNI Polri terpaksa memilah-milah serangannya. TNI Polri tak menghamburkan peluru sebagaimana dilakukan kelompok kriminal bersenjata itu. Yang dilakukan TNI Polri adalah membalas tembakan, terlebih-lebih dari senjata yang memuntahkan peluru ke arah pos keamanan. Artinya, hanya senjata yang menembakkan ke arah pos keamanan yang dibalas pula dengan tembakan oleh TNI Polri. Sementara KKB yang tak menembak, tak dibalas pula oleh prajurit terlatih Indonesia. Dalam pola itu, yang hendak ditunjukkan TNI Polri pada KKB adalah hentikan kebiasaan menyerang, sebab hal seperti itu bisa dilakukan pula oleh TNI Polri. Strategi TNI Polri malam itu benar-benar jitu, karena tak semua anggota KKB meregang nyawa di tempat itu. Mungkin karena anggota KKB berjatuhan di medan laga, sehingga KKB pun menghentikan serangan. Mereka kemudian memilih melarikan diri karena tak sanggup merobohkan TNI Polri. Sementara seorang komandan lapangan KKB yakni Pamni Kogea mengungkapkan fakta yang kemungkinan ada kaitannya dengan peristiwa malam itu. Melalui penggalan video yang beredar di jagat maya sebagai Egyanus Kogea, Panglima KKB itu mengungkapkan hal yang mengejutkan. Pamni Kogea menyebutkan bahwa malam itu KKB sangat kaget atas sebuah peristiwa yang tak disangka-sangka. Salah satu anggota kami diinjak barang itu, benda itu langsung meledak sehingga 2 orang langsung habis. Dalam video yang viral tersebut tak disebutkan benda apa yang meledak di pintu gerbang bagian belakang. Pos keamanan yang ditempati TNI Polri itu tak diperlihatkan pula lokasi kejadian benda itu meledak, bahkan tak terlihat sama sekali suasana yang ada di TKP. Yang terlihat dalam video viral itu hanyalah keberadaan situasi di sekitar markas milik TNI Polri. Tak disebutkan kapan peristiwa itu terjadi dan di wilayah mana kejadian itu. Bahkan Pamni Kogea, Komandan Operasi Lapangan KKB juga tak menyebutkan siapa saja yang menjadi korban dalam peristiwa kelam itu. Ia hanya menuturkan bahwa ketika benda itu diinjak, barang itu langsung meledak dan anak buahnya pun langsung habis di tempat. Hingga saat ini, situasi di pedalaman Papua masih diwarnai oleh serangan ke KKB. Serangan itu tak diarahkan pada warga sipil yang merupakan orang asli Papua. Yang disasar adalah aparat TNI Polri yang dianggap sebagai musuh KKB.
Bila sasaran serangan meleset, maka amarah KKB dilampiaskan pada warga sipil yang bukan orang asli Papua. Hal itu seiring dengan ancaman Panglima KKB Dinduga Egyanus Kogoya yang kemudian ditegaskan oleh juru bicara UPM Sedi Sambo. Dalam pernyataan resmi TPN PBOPM, Sedi Sambo meminta warga sipil untuk segera meninggalkan Papua. Bahkan ia juga melarang orang yang datang ke wilayah Papua, sebab Papua merupakan daerah perang. Bagi yang tak mengindahkan larangan, kata Sedi Sambo, maka TPN PB tak akan bertanggung jawab, sebab yang ditembak KKB adalah orang-orang yang menjadi musuh KKB, yakni TNI Polri. Bila ada warga sipil yang tertembak katanya, maka orang itu adalah kaki tangan TNI Polri.